Halo semuanya, selamat datang di channelku. Nama saya Malika dan hari ini, tanggal 27 April 2024, saya akan membawa kalian menyelami berita-berita menarik dan terupdate yang patut kita ketahui bersama. Mulai dari olahraga, teknologi, hingga gosip selebriti, saya punya segalanya untuk kalian. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar kalian di bawah dan berbagi video ini dengan teman-teman kalian. Mari kita simak bersama. Beginilah perjalanan Francesco Bagnaia yang menjadi yang terdepan dalam sesi latihan bebas kedua MotoGP Spanyol 2024 di Jerez de la Frontera. Dengan performa yang mengesankan, ia berhasil mengungguli Maverick Vinales dan Marc Marquez. Meskipun banyak rider yang mengalami kejatuhan, Bagnaia membuktikan kemampuan luar biasanya dengan mencatatkan waktu tercepat. Ketegangan sesi latihan ini menunjukkan persaingan yang sangat sengit di antara para rider, di mana Brad Binder sempat menunjukkan tajinya sebelum akhirnya beberapa rider lain merebut posisi terdepan. Balapan MotoGP telah selalu menjadi ajang adu cepat dan strategi yang menceritakan berbagai kisah heroik para ridernya. Contoh klasiknya adalah saat Valentino Rossi, seorang legenda MotoGP, berhasil mencetak kemenangan dramatis di GP Catalunya 2009 melawan Jorge Lorenzo. Mereka berdua bertarung sengit hingga tikungan terakhir, sebuah momen yang tak terlupakan bagi penggemar MotoGP. Kejadian tersebut mengingatkan kita pada betapa setiap detik dalam balapan sangat berharga dan bisa mengubah hasil akhir secara dramatis. Sama seperti Rossi, kemenangan Bagnaia menekankan pentingnya keterampilan, ketenangan, dan keberanian dalam menghadapi tekanan di trek. Hari ini di Gor Amongrogo, Yogyakarta, PLN Mobile Pro Liga 2024 menyajikan 3 pertandingan yang dipastikan seru dan menarik. Para penikmat bola voli akan disuguhi pertarungan antara tim putri Jakarta Popsivo Polwan melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jakarta Electric PLN bertemu Jakarta Livin Mandiri, dan Kudus Sukun Bada akan berhadapan dengan Jakarta Stinbin. Panasnya pertandingan juga dapat disimak melalui siaran langsung di Moji dan live streaming di video, menjanjikan ketegangan dan tontonan yang menghibur bagi para penggemar. Sejarah bola voli di Indonesia telah lama berkembang dan memiliki banyak momen bersejarah. Salah satunya adalah ketika Indonesia berhasil menjadi juara di SEA Games 2019 di Filipina, sebuah pencapaian yang menggugah semangat olahraga di dalam negeri. Kemenangan ini menunjukkan bukti dari kerja keras, dedikasi, dan kekompakan tim. Pertandingan di PLN Mobile Pro Liga 2024 mengingatkan kita pada pentingnya semangat bersaing dan kebersamaan tim dalam mencapai kemenangan. Melihat dari pencapaian sebelumnya, bola voli Indonesia telah menunjukkan kapasitas dan potensinya pada kancah internasional, menandakan masa depan yang cerah bagi olahraga ini di Indonesia. Samsung baru saja mengumumkan kehadiran Galaxy Tab S6 Lite 2024 di pasar Indonesia, sebuah tablet yang datang dengan peningkatan fitur dibanding pendahulunya. Dengan layar TFT LCD seluas 10,4 inci yang didukung oleh chipset octa-core dan kecepatan CPU hingga 2,4 GHz, tablet ini juga dilengkapi dengan RAM 4 GB dan penyimpanan internal sebesar 128 GB. Fitur menarik lainnya adalah kamera 8 MP dan baterai besar 7040 mAh. Galaxy Tab S6 Lite ini juga mendukung penggunaan S Pen, menjadikannya pilihan yang cocok untuk produktivitas dan kreativitas. Dibanderol dengan harga Rp4.999.000, tablet ini menargetkan mereka yang membutuhkan perangkat serbaguna dengan harga terjangkau. Samsung telah lama dikenal sebagai pemimpin pasar dalam industri teknologi, terutama dalam segmen smartphone dan tablet. Salah satu momen penting dalam sejarah mereka adalah peluncuran Galaxy SE pada tahun 2012 yang menandai titik balik dalam persaingan smartphone. Dengan desain inovatif dan fitur-fitur cerdas yang diperkenalkan pada saat itu, Samsung berhasil menarik perhatian pasar global dan menetapkan standar baru dalam teknologi smartphone. Meluncurkan Galaxy Tab S6 Lite 2024 menegaskan komitmen Samsung dalam menghadirkan inovasi dan memenuhi kebutuhan konsumen. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana Samsung terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen di era digital. Indonesia kini berpeluang besar untuk tampil di Olimpiade Paris 2024
setelah timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Dengan kemenangan mengejutkan atas Korea Selatan di perempat final, kini mereka harus menghadapi pemenang antara Uzbekistan atau Arab Saudi. Walaupun jika kalah di semifinal, timnas masih memiliki harapan lewat perebutan posisi ketiga atau melalui babak playoff melawan Guinea. Kepelatihan Shin Tae-yong yang penuh semangat dan taktik jitu menjadikan tim ini sangat berpotensi untuk mencetak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia setelah 68 tahun lamanya tidak tampil di Olimpiade. Sejarah sepak bola Indonesia di ajang internasional telah mengalami pasang surut. Salah satu momen terkenal adalah ketika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Prancis. Saat itu masih berkompetisi di bawah nama Hindia Belanda. Meskipun saat itu mereka kalah di putaran pertama, keikutsertaan mereka membuat Indonesia tercatat sebagai tim Asia pertama yang berpartisipasi di Piala Dunia. Kemenangan timnas U23 atas Korea Selatan di Piala Asia U23 2024 dan peluang mereka untuk tampil di Olimpiade Paris mengingatkan kita pada perjalanan panjang dan sejarah sepak bola Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dengan dedikasi, kerja keras, dan strategi yang tepat, langkah besar dapat terwujud dalam sepak bola Indonesia. Realme telah mengumumkan peluncuran dua ponsel terbaru dari keluarga Narzo, yaitu Realme Narzo 70 dan Narzo 70X. Keduanya dilengkapi dengan spesifikasi unggulan seperti layar AMOLED, kamera belakang 50 megapiksel, dan baterai berkapasitas 5.000 mAh. Selain itu, Narzo 70 dibekali dengan chip MediaTek Dimensity 7050, sementara Narzo 70X hadir dengan Dimensity 6100 Plus, menandakan performa yang tangguh. Menariknya, harga kedua ponsel ini sangat kompetitif, berkisar antara 2,3 juta rupiah hingga 3,3 juta rupiah. Kedua model ini dijadwalkan akan tersedia di pasar India mulai 29 April 2024 dan menjanjikan kinerja serta fitur yang luar biasa bagi penggunanya. Realme memulai petualangannya di industri smartphone sebagai anak perusahaan dari Oppo pada tahun 2018. Sejak saat itu, Realme telah berkembang dengan cepat dan berhasil memposisikan dirinya sebagai merek yang menawarkan smartphone dengan spesifikasi tinggi dan harga yang terjangkau, menargetkan pasar yang lebih mudah. Pengenalan Realme 1 sebagai smartphone pertama mereka menjadi tonggak sejarah dimulainya perjalanan Realme dalam industri ini. Strategi mereka dalam merilis produk-produk dengan kinerja tinggi dan harga yang kompetitif, seperti Realme Narzo 70 dan 70X, merupakan kelanjutan dari misi awal merek ini untuk memenuhi kebutuhan teknologi konsumen dengan biaya yang efisien. Inovasi dan respon cepat terhadap tren pasar menjadi kunci kesuksesan Realme. Hyoyeon Girls' Generation, Dita Karang Secret Number, Bomiun Aping, dan mantan anggota IOI mengalami kendala ketika berada di Bali. Mereka dan 31 warga negara Korea Selatan serta 1 orang Indonesia diperiksa oleh otoritas imigrasi karena dugaan pelanggaran izin imigrasi terkait produksi acara reality show. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan acara yang sedang mereka syuting, mengingat paspor mereka ditahan oleh pihak berwenang karena masalah visa. Industri K-pop seringkali menghadapi tantangan ketika melakukan kegiatan di luar negeri, termasuk masalah visa dan perizinan. Sebuah kasus yang serupa terjadi pada tahun 2017, saat girl group Tiara mengalami penahanan di Hong Kong karena masalah visa. Insiden tersebut mengakibatkan penundaan jadwal kegiatan mereka dan menimbulkan kekhawatiran di antara penggemar. Kejadian yang dihadapi oleh Hyoyeon, Dita Karang, Bomiun, dan mantan anggota IOI di Bali mengingatkan kita pada pentingnya persiapan dan pemahaman terhadap regulasi setempat. Hal ini juga menegaskan kembali bahwa tantangan imigrasi bisa menimpa siapa saja, termasuk figur publik terkenal. Hari ini, ramalan zodiak membawa kabar bagi Libra untuk tidak ragu mengambil langkah walaupun dihadapkan pada hambatan. Sementara itu, Cancer dan Leo diingatkan untuk tetap waspada terhadap rintangan dan permasalahan yang mungkin muncul. Ramalan ini sebagai pengingat bahwa setiap orang berhadapan dengan nasib dan keberuntungan yang berbeda, namun dengan sikap positif dan tindakan yang tepat, segala hal dapat dihadapi dan diatasi. Kepercayaan pada diri sendiri dan keberanian menghadapi tantangan akan membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan. Ramalan zodiak telah lama menjadi bagian dari kebudayaan manusia,
mulai dari tradisi kuno hingga era digital saat ini. Pada zaman Yunani kuno, orang-orang percaya bahwa posisi bintang dan planet memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia dan kejadian di bumi. Sebagai contoh, Ptolemy, seorang ahli astrologi Yunani kuno, menulis sebuah buku yang disebut Tetrabiblos yang membahas tentang pengaruh astronomi terhadap kehidupan manusia. Konsep ini tidak jauh berbeda dengan apa yang kita kenal hari ini sebagai horoskop atau ramalan zodiak. Meskipun banyak yang skeptis, ramalan zodiak masih memiliki pengaruh dalam membantu orang-orang mengambil keputusan dan memberikan harapan serta saran bagi kehidupan sehari-hari. Timnas Indonesia U23 mencatatkan kemenangan dramatis atas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024, memastikan langkah mereka ke babak semifinal dan semakin dekat dengan peluang tampil di Olimpiade Paris 2024. Di bawah bimbingan pelatih Shin Tae-yong, semangat dan optimisme tim menuju kemajuan sepak bola Indonesia menjulang tinggi. Kini, mereka bersiap untuk menghadapi tantangan selanjutnya, yaitu melawan Uzbekistan atau Arab Saudi di semifinal. Kemenangan ini juga membuka harapan bagi Indonesia untuk kembali berpartisipasi di arena Olimpiade setelah absen selama 68 tahun, menjadikannya sebuah momen penting dan bersejarah dalam perjalanan sepak bola negara. Prestasi Indonesia dalam kancah sepak bola internasional menunjukkan perkembangan signifikan sejak era 1980-an, di mana timnas Indonesia berhasil mencapai babak semifinal dalam Piala Asia. Meskipun kala itu tidak berhasil meraih gelar juara, prestasi tersebut menjadi bukti kemajuan sepak bola di Indonesia. Perbandingan dengan kemenangan timnas U23 atas Korea Selatan menegaskan bahwa dengan semangat yang tinggi dan strategi yang tepat, Indonesia memiliki potensi untuk berprestasi di tingkat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan olahraga, terutama sepak bola, tidak hanya tentang menang atau kalah tetapi juga tentang bagaimana sebuah negara berupaya meningkatkan standar dan menghasilkan prestasi yang dapat dibanggakan. Dalam tutorial yang dibagikan, dijelaskan cara mengompres gambar atau foto di MacBook tanpa menggunakan aplikasi tambahan, hanya dengan memanfaatkan aplikasi bawaan yaitu Preview. Proses ini sangat berguna untuk mengurangi ukuran file, mempercepat waktu muat gambar, dan menghemat ruang penyimpanan. Alternatif lain untuk melakukan kompresi adalah dengan menggunakan aplikasi Image Compressor, yang memungkinkan pengguna melakukan kompresi gambar dengan mudah dan cepat. Langkah-langkah yang dibeberkan dalam tutorial ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengelola file gambar mereka secara lebih efisien. Apple, sebagai perusahaan di balik produk MacBook, mempunyai sejarah panjang dalam mengintegrasikan kemudahan pengguna dan inovasi dalam desain produk dan perangkat lunak mereka. Misalnya, peluncuran iMac pada tahun 1998 membawa revolusi dalam bidang desain komputer pribadi dengan menggabungkan monitor dan CPU menjadi satu kesatuan yang elegan. Filosofi desain ini terus berkembang dan dapat dilihat pada fitur-fitur praktis dan intuitif seperti Preview untuk MacBook, yang menawarkan fungsi pengelolaan gambar yang mudah bagi pengguna. Inovasi Apple dalam menyederhanakan teknologi, seperti yang terlihat dalam tutorial kompresi gambar, menunjukkan komitmen mereka untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan teknologi canggih yang mudah diakses dan digunakan. Timnas Indonesia U23 berhasil memukau dengan kemenangan dramatis atas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024, langkah gemilang yang membawa mereka semakin dekat ke pintu Olimpiade Paris 2024. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan optimismenya terhadap kemajuan sepak bola di Indonesia, menargetkan hasil yang gemilang baik di Piala Asia U23 maupun dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekarang, timnas tengah bersiap-siap menghadapi tantangan berikutnya, yaitu melawan tim kuat Uzbekistan atau Arab Saudi di babak semifinal. Kemenangan ini tidak hanya membawa harapan akan keberhasilan di turnamen ini, tapi juga meningkatkan peluang untuk membawa Indonesia kembali berlaga di ajang prestisius Olimpiade setelah terakhir kali tampil pada tahun 1956. Kisah kebangkitan tim nasional suatu negara seringkali menginspirasi dan menyatukan bangsa tersebut. Mirip dengan kisah tim nasional Islandia yang secara mengejutkan mencapai perempat final dalam kejuaraan Eropa 2016. Sebuah negara kecil dengan populasi tidak lebih dari 350,000 orang berhasil menunjukkan performa yang mengagumkan melawan tim-tim besar Eropa.
Prestasi tersebut bukan hanya membawa kegembiraan bagi pendukungnya, tapi juga menaikkan reputasi sepak bola negara tersebut di mata dunia. Dengan kemajuan yang dicapai Timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Shin Tae-yong, Indonesia pun bermimpi besar untuk mencatatkan sejarah baru dalam dunia sepak bola, menunjukkan bahwa dengan dedikasi, kerjasama tim, dan strategi yang baik, mukjizat dalam olahraga bisa terwujud. Itu tadi rangkuman berita terkini yang kami sajikan. Dari kemenangan dramatis Timnas Indonesia U23, perkembangan teknologi terbaru, hingga kabar dari dunia olahraga. Jangan lupa untuk selalu mengikuti berita terbaru dari kami. Silakan subscribe kanal kami untuk informasi lebih lanjut dan update berita terkini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.